Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Ahmad Sahroni. Yang gue nggak tahu kalau serius atau enggak. Kemarin 2024 posternya baliho banyak banget calon presiden. Mimpi jadi presiden. Mimpi jadi presiden. Itu apa sih idenya? Apa motivasinya tuh? Nggak ada, iseng aja gua. Ya isengnya masang baliho gede gitu ya. Ini namanya iseng. Kan iseng kan nggak perlu gratis, harus bayar. Iya. Kayak hobi aja ya. Iya, hobi buang duit. Iya. Sekarang ya lagi muncul calon gubernur nih. Ini iseng juga. Ya sebenarnya kalau ngomong serius ya, Iya. mimpi gua kan jadi presiden, Iya. nggak gubernur. Oh, tapi tahapan-tahapannya jadi gubernur dulu. Nggak ada. Dan gue selalu hidup bukan pada tahapan biasanya. Agak beda nih gua. Iya. Jadi kan orang bilang kalau lu mimpinya jadi presiden, ya lu harus jadi gubernur dulu. Ya udah, kalau nggak usah lewat gubernur, nggak jadi presiden nggak apa-apa juga. Oh. Nggak mesti hal yang kita inginkan selalu dapat. Ya. Jadi ya gue hidupnya easy going aja. Iya. Ya kalaupun sekarang lagi rame-rame bersamaan dengan Ridwan Kamil, kebetulan Ridwan Kamil teman gue juga. Iya. Ya, itulah akhirnya gue ungkapin sesuatu kepada publik gitu. Iya. Kenapa Ridwan Kamil terlalu mudah buat gue? Kata-katanya itu loh yang ini ya. Ya, karena kalau berlawanan dengan seorang Ridwan Kamil, dia kan bukan anak presiden. Ya. Nah, kenapa gue bilang terlalu mudah? Kecuali gue lawannya anak presiden. Nah, itu sulit gue. Kenapa? Karena fasilitasnya pasti dipakai buat anaknya. Nah, itu makanya gue bilang kenapa Ridwan Kamil terlalu mudah buat gue. Dilihat dari itunya, bukan dari pengetahuan tentang Jakartanya. Nggak ada, udah wis. Pokoknya seorang cawapres Gibran aja nggak tahu apa-apa jadi tuh, quick count menang. Emang dia mesti tahu juga, harus tahu ke Indonesia lah, ini nggak ada. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Mungkin dia sama lu, Bang. Maksudnya dia nggak pakai tahapan langsung aja. Itu dia. Namanya garis tangan. Garis tangan, benar. Iya. Kebetulan garis tangannya dia anaknya presiden. Iya. Ya kalau gua kan nggak, jadi agak susah kalau gua. Iya. Tapi kalau secara formalnya itu di ini nggak dipersiapkan nggak untuk jadi gubernur? Ya mungkin kalau di partai sendiri kan semua tunggu keputusannya ketua umum. Bukan hanya sebatas orang yang mendorong-dorong, tapi ketua umum yang akan memberikan mandat itu kepada siapa orangnya. Tapi kalau gue jujur gue katakan, mimpi gue nggak jadi gubernur. Mimpi gue tetap jadi presiden. Tahun berapa? Nggak tahu tahunnya. Mungkin 2029 nanti lawan Prabowo misalnya. Iya. Atau enggak nanti bersama Anies lagi, Anies Sahroni misalnya. Why? Iya. Ya kan ngomong aja. Ani. Iya. Anies Sahroni. Iya. Ani. Iya. Kalau sampai gubernur juga memang yang nentuin tetap ketua partai ya. Ketua umum. Ketua umum partai. Bukan yang di DPD yang DPW enggak. Semua ketua umum. Semua partai politik. Maksudnya semua gubernur di Indonesia. Semua. Kalau udah oke pengen, tapi kan ada yang isu yang mau ditunjuk tuh inian gubernur. Itu kan masih RUU ya, DKJ. Iya. Yang katanya akan dipilih langsung oleh presiden. Itu masih tahapan rancangan undang-undang, tapi Nasdem nolak. Oke. Nah, Nasdem nolak. Yang ngusulin? Yang ngusulin ya dari pemerintah. Oh, itu pemerintah yang ngusulin. Iya. RUU. Tapi RUU-nya dibahas. Ada nggak sih? Ini RUU ini nggak usah kita bahas ya DPR gitu ya bareng-bareng. Kan namanya rancangan itu bisa saja lanjut, bisa saja enggak. Jadi tergantung suasana komunikasi antar partai politik dengan pemerintah. Iya. Nah ini nih koalisi-koalisian yang ada di presiden ini itu menggambarkan nanti koalisi DPR-nya nggak sih? Ya nanti setelah resmi misalnya real count-nya KPU RI memberikan keterangan yang bersangkutan memenangkan Pilpres, nah, setelahnya baru
ada proses gugatan misalnya. Nah, setelah disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, gugatannya ditolak lah atau apa, tetap menang Pak Prabowo, maka setelah itu mereka akan kembali kepada kitanya. Jadi tidak ada lagi koalisi antar geng misalnya gitu. Mereka akan duduk sama-sama, bercerita sama-sama, dan mungkin bagi kue sama-sama dalam kekuasaan berkelanjutan 5 tahun. Iya. Jadi ada kemungkinan juga Nasdem bakal berkoalisi sama... Belum tentu. Belum tentu juga. Belum tentu. Kan Nasdem belum pernah beroposisi. 10 tahun ini kan selalu berkoalisi. Karena baru mulai Nasdem. Tapi untuk yang event ini, Babe, kita belum memutuskan koalisi atau tidak. Tapi masih 50-50. Ya, tapi secara konstitusional itu sah aja. Sah saja. Iya. Kan pemerintah ini harus ada balancingnya dong. Jangan sampai nggak ada sama sekali. Iya. Kan kita zaman Pak Harto dulu mungkin otoriter ya. Semau-maunya aja. Sekarang negara di dunia sudah modern. Maka itu ada proses. Jangan sampai nanti semena-mena. Iya. Itu repot nanti. Makanya perlu oposisi itu. Perlu oposisi. Untuk balancingnya, ya. Awal masuk politik gimana sih, Bang? Lu, Bang? Gue diajak Enggar Tiasto. Oke. Waktu itu dia di Golkar, pindah ke Nasdem, dan akhirnya gue diajak langsung masuk Januari 2013 gue. Diajak. Setahun sebelum pileg ya berarti? Pileg. Ya? Oke. Baru masuk gue, dan partai pertama ya di Nasdem. Ya maksudnya sebelumnya tuh kok ada irisan sama itu sehingga bisa diajak itu apa? Enggak. Jadi irisan ceritanya sama Pak Enggar itu, kan gue dulu nih pengusaha di salah satu institusi. Yang memang waktu itu gue nggak tahu kalau Pak Enggar itu adalah seorang anggota DPR. Jadi ada cerita makan malam. Dia datang dengan pakai jas, pakai handsfree. Salah satu di restoran di Sudirman, di Tamrin ya. Gue anggap karena ini Cina, ini cuman Cina doang biasa gitu ya. Nah gue debat sama dia tuh. Waktu itu lagi rame tentang kenaikan harga bahan bakar. 2012. Dan keributan itu agak kencang. Akhirnya gue debat waktu itu di tempat makan itu. Karena debat gue pikir dia ya seorang Cina biasa lah. Jadi gue nggak peduli lah. Nah pas keluar baru gue bilang sama teman saat sebelahnya. Ngomong-ngomong yang tadi siapa gitu kan. Oh tadi anggota DPR. Komisi 1. Wah langsung tepuk jidat gue. Waduh salah orang dong gue tadi kalau gitu. Tapi karena gue ini nggak ada beban. That's why setelah itu gue hubungan sama dia baik. Jadi sering diajak ketemu, diskusi. Nah dari situlah mungkin dia punya ide, ini anak rada gila juga nih lawan-lawan gue. Nah 2013 itulah gue diajak Pak Enggar. Kebetulan dia pindah ke Nasdem, gue disuruh maju, itu ceritanya. Nah, artinya sebelum 2012 itu memang nggak bersentuhan sama politik sama sekali? Nggak pernah. Tapi bersentuhan sama orang politik, orang DPR, iya. Tapi nggak pernah bisnis, dalam rangka bisnis. Tapi nggak pernah tahu akan menjadi seorang politisi, nggak tahu. Jadi gue ya natural aja. Nggak ada, gue mau masuk DPR ya, nggak ada. Ditawarin sih enak ya. Ya itu ditarik, disuruh maju. Gue bilang gue nggak ngerti politik. Udah pokoknya ada konsultan nanti. Nah untungnya setelah masuk si konsultannya ngajarin dengan segala macam, dan dari 2003 sampai 2013 gue ada kegiatan yang memang seiring memberikan satu manfaat kepada masyarakat. Dan itu selama 10 tahun alhamdulillah gue maju sekali lolos. Dan gue petahana di periode ketiga nih, sekarang gue lolos lagi. Nasdem cuma gue doang. Petahana yang lolos lagi? Lolos lagi. Di dapil yang sama. Di dapil yang sama? Iya. Emang incumbent-nya siapa? Incumbent-nya gue. Incumbent-nya gue, Charles, Darmadi Durianto, Adam Dorojatun. Petahananya.
Ya, ya. Pak Adang juga masuk lagi ya kayaknya. Pak Adang masuk. Ya, ya. Jadi yang top-top itu Pak Adang, Charles, Darmadi Durianto, gue itu udah pasti lolos. Oh. Nah, petahana yang satu-satunya orang Nasdem yang dapat kursi di Jakarta. Yang dapil mana lagi sih yang kemarin ada di Jakarta nih? Dapil nggak ada, cuma gue doang dapil 3. Dapil 1, 2 kosong terus. Ini kemungkinan juga nggak dapat nih. Ramzi dapat ya sih? Ramzi di partai Bogor apa ya? Oh, Bogor ya? Nasdem lah. Nasdem, aduh. Gue ini kadang suka kampungan. Kacau ya. Antara kampungan sama gue nggak mau tahu gitu. Karena orang-orang yang mana-mana itu Nasdem gue nggak pernah tahu. Itu uniknya ada konsolidasi. Nah, gue nggak pernah. Gue pernah ketemu tapi nggak pernah pengen tahu itu siapa, dia nyalek di mana. Gue nggak kepo orangnya. Jadi gue masa bodoh. Maksudnya nggak pernah ketemu dalam acara Oh, Nasdem? ketemu tapi nggak pernah mau tahu dia nyalek di mana. Ya, enggak. Gue nggak kepo orangnya. Jadi masa bodoh. Nah, makanya lu tanya Ramzi, partai apa ya? Jadi mohon maaf. Ya begitulah gue. Di Bogor kalau nggak salah dia ya. Ya. Nah, kalau angket gimana? Nasdem yang setuju. Kalau lo secara pribadi sebagai Nasdem sifatnya nunggu PDIP jalan untuk menuju hak angket. Ya. PDIP maju, kita ikut. Nggak mau yang menginisiasi? Enggak. Yang menginisiasi duluan kan memang PDIP. Pak Ganjar ya, Ya, Pak Ganjar. Ya, Pak Ganjar dengan fraksinya udah menyampaikan, nah mungkin nanti tanggal 5 Maret masuk masa sidang, ya mereka bergerak. Mereka bergerak, kita jalan. Karena cuma butuh 25 tanda tangan aja. Untuk mengusulkan Hak angket. Hak angket. Nanti hak angketnya bergulir, yang butuh yang 50+1 itu. Ya, 50+1. Itu baru ada panitia angket. Nanti untuk membentuk panitia angket itu. prosesnya setelah nanti disetujui oleh pimpinan DPR. Nah, itu pimpinan DPR kan PDIP. Ya. Nah, panjang lagi tuh. Itu nah, panjang. banyak orang yang bilang, pada nggak legowo nih, kalah nih. Angket segala, kapan mau selesainya nih? Gimana itu? Jadi salah ya kalau berpikir bahwa kok lu nggak legowo kalah. Ini bukan masalah kalahnya. Tapi minimal hak angket ini kalau memang bergulir, itu akan membuahkan hasil yang cukup legitimate buat paslon 02. Ya. Kenapa? Karena secara politik, melalui mekanisme undang-undang KPU, mereka berproses, melalui politiknya di DPR, mereka berproses, kalau dua-duanya jalan berproses, dan menghasilkan sesuatu yang transparan ke publik, seorang paslon 02 memenangkan pertarungan ini adalah benar-benar legitimasinya kuat sekali. Ya. Nah, kalau itu terjadi, maka chance 2 periode dia sebagai presiden itu gampang. Ya. Karena memang dibuktikan secara faktual, baik mekanisme pemilu dan mekanisme melalui di parlemen. Iya. Jadi kan orang mengasumsikan, wah ini nyari kesalahan. Enggak. Ini adalah penyelidikan dalam rangka untuk menjernihkan apa yang menjadi isu yang diduga kecurangan, dan ini bisa membuahkan hasil yang baik nantinya. Gitu. Jadi kalau hak angket ini objek yang ini siapa sih? Pemerintah atau presiden atau KPU sih yang KPU. Oh, ini KPU. Mempertanyakan KPU menjalankan undang-undang atau enggak? Iya. KPU. Begitu sama juga dengan KPU. Iya. Terlalu crowded terkait isu kecurangan, diduga kecurangan, tapi dengan sistem IT KPU. Iya. Nah, seyogianya KPU harus menjadi garda terdepan, meminta untuk bagian yang ahli independen untuk mengaudit forensik secara langsung. Misalnya KPU meminta. Jadi bukan orang ngusulin, tapi dia meminta untuk mengaudit forensik sistem yang kami punya. Itu keren pasti. Iya. Begitu udah ada rame-rame, KPU bilang, oke, panggil independen, periksa dah. Hasilnya kasih tahu. Iya, jadi semua pihak ikut di situ dalam serta. Balik lagi bahwa ini untuk menjadikan legitimasi kekuatan mekanisme tentang pemilu. Yang diuntungkan siapa? Pemenangnya nanti yang diuntungkan.
Kalau tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kalaupun ada apa-apa, jelasin. Ya. Nah, layaknya apa yang menjadi kekurangan di mekanisme pemilu itu apa? Oke, kalau sistem bermasalah, maka ada lanjutan keduanya. Bagaimana itu? Hitungan secara manual. Nah, kan kita ada deadline. Nah, karena ada deadline, semua terkait dengan provinsi di kecamatan itu bersama-sama untuk menghitung secara manual. Itu keren itu sebenarnya. Jadi nggak ada lagi isu ntar bilang kecurangan. Kasihan orang yang diduga seolah-olah tidak melakukan, jadi kayak tertuduh. Tertuduh, ya. Nah, ini kan kita bisa lihat secara kasat mata. Sama rame beberapa hari ini, udah 3 hari ini rame tentang gue sama Ridwan Kamil. Ya, asumsinya kan belum kelihatan. Tapi kan keramaian ini membuktikan bahwa ini ada tokoh yang lain loh. Jangan kita selalu isunya itu lagi, bosen. Penyelesaian nggak ada, cuman basi aja. Gue di Instagram gue selalu dimaki-maki. Tapi gue karena udah kebiasaan, jadi biasa aja gue dimaki. Lu mau ngomong apa, serah deh. Tapi kan cara pikir gue dengan cara pikir kalian kan bukan tidak selalu sama. Malah kalian banyakkan bodohnya daripada gue. Nah itulah. Jadi pandangannya adalah kalau kita nggak ngerti, jangan mau sok ngerti. Better lu cuma dengerin dan lihat aja. Kalau lu ngerti baru lu bicara. Nah itu yang gue pelajarin dalam suasana politik. Ya. Tapi kalau secara konstitusional memang kita nggak punya kesempatan untuk sengketa di MK di luar hal angka ya sekarang ya, perselisihan hasil aja kan. Nah memang salurannya kemana sih kalau memang kecurangannya tidak ada di situ gitu? Ya, tapi itu kan nanti mekanisme jadi dasar MK itu kan ada dasar bukti kuat. Apa? Ya itu tadi hasil. Kalau hasil yang di C1 plano itu tidak sama dengan yang dilakukan pada sistem Sirekap, ini dasarnya jadinya. Nah itu pun sangat beberapa TPS mungkin atau ribuan TPS ini kan kita 800.000 TPS. Nah, tidak mungkin semua TPS berlaku sama. Tapi kalau semua akhirnya berlaku sama di TPS, ya itu kan menjadi diskusi. Bagaimana langkah mekanisme selanjutnya? Ataukah di PSU misalnya pemilihan suara ulang misalnya. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, itulah judulnya MK. Nah, ke MK, kebanyakan orang sudah lagi nggak ada trust. Kenapa? Karena yang sebelumnya kan ada cacat di situ, ada catatan tentang keputusan seorang cawapres Gibran dalam hal penentuan dari umur. Nah itulah. Jadi orang, ngapain ke MK? Nah ntar datang lagi baru nih, Anwar Usman ngajukan gugatan balik, mau minta ketua balik lagi. Kalau jadi ketua MK lagi, matilah kita. Mau ngapain jadinya? Ya udah, nggak usah ada gugatan, udah langsung lantik aja. Langsung lantik udah, nggak perlu lagi. Jadi kalau ntar Anwar Usman jadi ketua MK balik, nah kita saran lah sebagai rakyat biasa dan sebagai anggota DPR, lebih baik sudah tidak ada lagi pengumuman. Ya silakan aja, pelantikan dimajukan. Tidak lagi perlu Oktober, dan sampaikan kepada Presiden Jokowi, ya udah Pak, mohon maaf karena Bapak masa tugas sampai Oktober, karena ini legitimasinya lebih cepat, Bapak turun lebih cepat lah, udah gantiin aja. Itu lebih gampang. Supaya logikanya berjalan ya. Iyalah. Kalau lu udah bikin udah kayak main catur sendiri-sendiri, susah jadinya. Kita republik yang tadinya bego-bego ini jadi pinter kita. Sayang gitu. Iya. Tapi ini masih masa apa sih reses ya? Masih reses untuk yang hak angket itu. Kalau berjalan itu biasanya berapa lama ya ininya prosesnya sampai ada satu rekomendasi ya nanti adanya ya? Iya itu kan nanti rapat lagi setelah tanda tangan baru dibikin pembentukan panitia. Tapi setelah surat dari pimpinan DPR turun. Nah, barulah ntar dibentuk tuh tim panitia. Itu makan waktu memang. Sampai ke Oktober? Karena makan waktu, prosesnya kan berjalannya waktu, mekanisme pemilunya kan terus jalan. Nggak apa-apa, terus aja.
Yang ini paralel jalan, ini aja dia ya? paralel aja. Iya, iya. Jadi nggak dianggap menghambat, enggak. Tapi kalau apapun keputusan hak angket tidak merubah keputusan MK nantinya. Iya dong, kan itu berproses jalan. Kan ada perlu rekomendasi aja. Secara politik. Ini kan secara politik faktual di parlemen aja. Rekomendasi akan digunakan untuk kalau ya rekomendasi akan ditunjukkan kepada pihak terkait. Yang pasti kepada pemerintah. Siapa itu ya? Presiden. Presiden. Ketemunya presiden terus pokoknya. Ujungnya ya. MK ketemunya presiden. Iya. DPR ketemunya presiden. KPU juga. Ketemunya presiden juga. Karena KPU bertanggung jawab ke presiden ya. Iya. Presiden kuasanya tinggi banget ya di sini. Iya. Ya, siapa sih nggak mau jadi? Gue makanya pengen jadi presiden. Pengen berkuasa seenak-enaknya. Iya. Sejak kapan sih pengen jadi presiden? Begitu lama kan. Begitu terjun ke politik apa dulu? Udah dulu. Ya, dari gembel aja gitu udah pengen jadi orang kaya. Emang pernah jadi gembel? Gembel gue. Gembel semana sih? Bah. Coba tanya lu dulu lah. Lu gembel dulu kayak mana? Ya gak gembel-gembel amat sih. Ya itulah. Gue gembel-gembel banget. Gembel banget. Sekolah aman-aman aja kalau gue mah nggak ada kepikiran bapak nggak bisa bayarin ini gitu. Nah itu beda. Ya, itu masih mendingan lu lah. Kalau gue ribet deh. Yang waktu di Priok itu? Gede di rumah makan Padang. Dari supir ke supir. Ini nyupirin apa nih? Nyupirin bos kecil, nyupirin anak sekolah, nyupirin bos gede. Oh. Supir ke supir orangnya masih ada, masih hidup sekarang. Yang bekas lo supirin dulu? Ya. Sekarang ngajar di salah satu STM di Jakarta Utara. Yang satu lagi sempat komunikasi tapi entah di mana gitu. Masih hidup pasti. Iya. Ya saksi-saksi hidup gue masih ada lah. Setelah supir? Ya itu jadi pengusaha. Mendadak perusahaan yang dulu gue kerja di supir di perusahaan itu punya gue sekarang. Sampai hari ini. Iya. Perusahaan apa sih bergerak di bidang? Minyak. Makanya kalau lihat di YouTube ada mafia BBM, itu gue. Ya. Dan gue nggak pernah akan nutupin gue dianggap mafia, benar. Mafia dalam arti kata? Ya baik kan bisnis. Masa ya orang bisnis untung banyak nggak boleh? Itu yang dibilang mafia. Saroni mafia gitu kan. Iya. Ya karena waktu itu orang jual beli minyak itu rata-rata ke gue. Jual beli itu maksudnya lo ngebeli jual? Gue jual. Oh, ngejual. Ya. Ini minyak apa nih? Solar. Ya. Buat kapal. Buat kapal. Oh, iya. Jadi gue kalau lo lihat sama Saroni mafia, nah itu gue. Maksudnya memang nggak ada ini ya? Apa sih harga eceran tertinggi kalau masih bisa Lah dulu kan nggak ada harga dalam negeri itu murah banget. Oh. Jadi dulu kenapa kita bisa kaya punya duit, bisa beli Ferrari ya karena itu. Jadi harga asing mahal, harga lokalnya murah. Kita jual ke harga asing. Iya, itu jadi beda. Emang menyalahi aturan? Enggak, ya orang gue beli harga normal. Harga Pertamina misalnya resmi 2.000. Iya. Nah harga asing kita jual 5.000. Untung siapa itu? Iya, tapi itu minyak khusus untuk lokal atau luar negeri diatur nggak? Waktu itu nggak diatur. Oh, ya iya dong. Ya itu dia makanya. Iya. Nggak ada dulu aturannya. Setelah rame berjalan hampir 12 tahun kali gua tuh nguasain monopoli gituan. Iya. Nah barulah semua harga yang terkait dengan harga lokal dan dalam negeri. Sekarang harga lokal lebih mahal. Lebih mahal dibandingkan luar negeri. Dibalik jadi sekarang. Gitu. Iya. Nah waktu itu apa? Sampai ekspornya atau orang datang ngambil dia ini sendiri? Sampai ekspor gua. Sampai kapal-kapalnya juga? Enggak. Tanker-tanker bahan bakarnya aja semua kontainer gede-gede itu. Gue yang isi tuh. Kalau isi 3.000 ton, 5.000. Yang bersandar di Priok dan Surabaya. Oh sampai ke Surabaya. Iya. Ya maksudnya kan kita dengar kata Priok aja udah. Kalau masuk ke situ ya harus ada nyali-nyali juga lah gitu. Karena sikut-sikutannya beneran gitu. Dulu boro-boro ngomong sama chief engineer itu ngomong bahasa Inggris patah-patah.
Ya belajarnya gue di situ dengan KKM kapal asing. Banyak kan Cina, Taiwan. Tapi ini banyak gak perusahaan yang modelnya kayak lo, Bang? Nggak banyak. Apa tuh penyebabnya? Ya kira-kira cuma 15 perusahaan lah. Penyebabnya apa tuh? Ya memang jarang orang mau dan tahu permainan bisnis ini. Kalau nggak tahu kan bingung dia. Jadi terbatas. Nggak banyak. Sekarang masih jalan tuh perusahaan? Masih. Tapi Angkutan aja sekarang. maksudnya? Angkutan aja, angkutan minyak aja. Transportasi aja. Transportasinya? Oh malah tambah gede dong. Enggak, ya minimal nggak ngapain-ngapain aja gue dapet duit gitu. Nyewain kapalnya? Ya kan punya kapal gue. Iya, nyewain. Ya, nyewain sarananya. Sarananya? Anjir, punya kapal. Berapa? Lah itu dia. Ada 4 kapal yang bisa ngangkut berapa banyak? Satu kapalnya berapa? Satu Hitungannya kapasitasnya 400 ton. 400 ton. 2.000 ton lah sebulan. Sebulan 2.000 ton. Ngangkutnya kemana? Ya angkutan ke kapal sana, isi sana, angkut sini. 2.000 ton kali 1 liter 300 perak. 1 liter 300 perak. 1 ton berarti 300.000. Karena 1.000 Ya kali 2.000. Ya lumayan, 600 juta. Diem doang ya? Iya diem aja udah. Ya ngapain 600 juta? Itu nggak pernah kekurangan penumpang ya? Nggak ada, gitu nggak ada. Pasti ada penumpangnya ya? Iya pasti ada. Karena habis sih masalahnya. BBM itu pasti habis, pasti akan diangkut. Setelah masuk ke politik, bisnis ditinggalin? Atau ada yang ngurus? Atau Ada yang ngurus, tetap kontrolnya dari gue, tetap. Semakin berkembang atau gimana? Ada Alhamdulillah semakin berkembang. Tidak dibungkiri. ada kemudahan-kemudahan karena posisi. Sangat. Itu nggak bisa dibungkiri. Jangan munafik kalau ada anggota DPR bilang selama jadi anggota DPR bisnisnya jadi jadi berkurang, misalnya bohong nggak. Pasti ada manfaat. Pasti ada manfaatnya gitu ya. Secara walaupun kita tidak mengusahakan itu kemudahan akan datang. Sangat. Karena apa? Tinggal telepon seseorang langsung ditanggepin. Nggak perlu lagi kita minta permohonan menghadap lah apa enggak. Itu bedanya. Iya. Paling nggak akses kita dimudahkan ya. Sangat. Tapi secara prosedural memang tidak ada masalah. Enggak, bisnis secara profesional harus dilakukan. Jangan mentang-mentang kita sebagai pejabat terus seenaknya, nggak boleh juga. Kan mekanismenya jalan, tapi hubungan antar personalnya baik-baik aja. Baguslah diterima dengan cukup mudah. Iya. Jadi pasti ada efek positifnya sangat. di bisnis. Memang tidak ada aturan harus melepas bisnis. Ada dong, terkait dengan berkaitan dengan bisnisnya di APBN harus dilepas, nggak boleh nggak? Semua nggak boleh. Kayak gue dari 2013 udah mundur. Tidak tercantum di dalam struktur sebuah perusahaan. Nggak boleh. Bahkan komisaris nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Dilarang, memang aturannya begitu. Aturannya nggak boleh ya. Nah kan jadi pejabat ada enaknya, ada nggak enaknya. Nggak enaknya itu tadi. Kita nggak bisa di dalam perusahaan yang berkaitan dengan bisnisnya APBN. Misalnya. Iya. Nggak boleh. Iya. Tapi kalau secara uang, DPR banyak ya sih dapat bulanannya? Kurang kali. Kurang dalam arti? Ya kalau untuk kayak gue ya kurang pasti. Ya karena untuk reses aja berapa duit? Nggak cukup. Reses sekarang ratusan juta juga deh. Iya. Tapi nggak cukup itu? Nggak cukup. Lah ratusan juta, berapa? Cuma 170 juta. 170 juta. Lah sedangkan kita kalau reses ngeluarin uangnya 350 juta. Udah nggak mungkin. Dan gue nggak pernah tahu juga gaji gue berapa. Di DPR? Take home pay berapa gitu nggak tahu? Nggak pernah tahu. Pokoknya sekarang kan dia ditransfer langsung. Kalau dulu kan masih manual ya, cash, diambil cash. Sekarang nggak. Dia di periode kedua ini semua by transfer. Nah, transferan itu ke rekening, gue pakai rekening, tabungannya dipegang bini, jadi gue nggak tahu berapa jumlahnya. Tapi pasti nggak cukup? Enggak. Kalau dihitung-hitung ya? Enggak. Kalau ngitung-hitung ya nggak make sense lah. Beda. Nah terus apa yang didapat? Ya itu tadi, kekuasaan.
Iya, oke, uangnya nggak dapat, kekuasaan. Terus apa yang menyebabkan senang punya kekuasaan itu apa? Ya itu. Bermanfaat sama orang banyak. Bisnis bisa langgeng, nggak susah-susah amat, dapetin duitnya enak dari bisnis. Iya. Dan bisnis itu bisa memberikan satu manfaat buat masyarakat dari Iya. hasil bisnisnya. Itu aja. Iya, iya, iya. Ya minimal agak gede lah. Kalau dulu kecil, sekarang ruang lingkupnya agak besar. Oh, iya, iya, iya. Nah, manfaat bisnis terkait dengan kita statusnya sebagai pejabat lebih mudah aja. Lebih mudah. Akses lebih mudah ya. Akses mudah, tapi tidak menginjak-injak orang. Betul. Iya, 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 iya. Sekarang perusahaan yang terafiliasi berapa banyak berarti? Maksudnya? Yang dulu perusahaan yang memang Oh, sekarang gue lebih gede. grup lah gitu ya. Grup, jadinya holding jadinya. Holding. Ngerjain yang berhubungan dengan minyak, transportasi. Oh, minyak sendiri. Gue Minyak banyak kan sendiri. jadi properti gue. Oh, properti. Jadi nanti ada satu yang gede di Bajo, namanya Lebajo. Labuan Itu, Bajo itu. ya, Ya. Labuan Bajo. Itu ada satu cottage dan tempat hangout nanti terbaik. Nah, itu punya gue. Mantap sudah sampai ke Bajo-Bajo. Pokoknya udah paling top ya, ada nanti lagi rame ya itu punya gue. Nah, berapa lama lagi? Mungkin 3 bulan lagi. Iya, bareng sama Harusnya Pilgub. kemarin, harusnya udah sebelum COVID itu udah selesai harusnya kan, cuman karena COVID. Oke. Jadi kita agak stop 2 tahun, Oh, baru mulai dan mungkin 3 bulan lagi beres. iya, bareng-bareng Pilgub lah, mudah-mudahan. Enggak. Iya, 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 iya. Dan kalau sebagai anak Priuk, ada di DPR, sumbangsi ke Priuknya apa yang? Nama besar. Nama besar. Priuk. Yang dianggapnya premanisme, Bronx. Tapi dengan adanya gua tidak membuktikan itu. Jadi tidak semua orang susah, gembel, miskin nggak bisa menjadi orang yang terbaik. Ah, Nah itulah gua wujudkan. Tanjung Priuk ah, yang dinamain sangat seram, iya. tapi tidak menghasilkan apa-apa dan terwujudnya di gue. Nah, gue bisa tuh dalam suasana yang jelek banget, tapi bisa menghasilkan yang terbaik. Iya, 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 iya. Dan makanya sampai hari ini gue tetap tinggal di Priuk. Sekalipun gue sampai jadi presiden, gue tetap di situ. Tolong Priuk, catat ya. Anak Priuk jadi presiden, ya. Oh. Keren juga itu. Dari Priuk untuk Indonesia. Nah. Wah. Iya. Karena urusannya semuanya ujung-ujungnya ke Priuk-Priuk nasi juga. Iya, iya. Gua kan follow Instagram ya. Lalu tuh random banget bang ininya. Ada yang ngabutin jerawat. Jerawat, iya. Ada tuh pimple popper. Satisfying banget. Emang senang yang gitu? Enggak, yang anehnya itu kalau gua posting jerawat, kan banyak yang minta kan. Udah lama enggak, kita kangen dengan postingan abang yang penjaga jerawat. Yeah. Tapi setelah diposting, itu yang unfollow gua 3.000. Sebel sama gua. Sebel. Tapi ya karena banyak permintaan, gua posting hilang. Kemarin hilang 1.000. 3 kali posting hilang 1.000 tuh. Kan gua bukan orang yang beli follower, mohon Yeah, maaf ya, kita yeah. natural. Iya. Jadi ya organik bener ini Instagram dan gua nggak pernah ada yang range gua sendiri Iya. dan captionnya itu ya mau gua Iya. karena gua yang ngidin sendiri nih Instagram. Nah kalau yang pecatin jerawat itu karena permintaan apa karena emang lo suka nonton yang gitu? Suka nonton itu, satisfied gitu. Iya emang enak. Ini kalau ada yang begitu di Jakarta gitu ya, gua buka klinik khusus itu. Cuman kan jarang orang Jakarta mukanya mulus-mulus, lu aja mulus tuh. Kita mau mencetin apa jadinya kalau nggak? Gitu. Iya, 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 iya. Satisfied itu. Keluarnya gitu kalau gitu-gitunya tuh enak banget. Iya, waduh. Seru. Tapi unfollow langsung 2.000, 3.000. Terus apa postingan-postingan kalau ada sesuatu yang terutama sama kepolisian ya. Itu juga memang sering itu apa sih motivasinya tuh? Gini, gua minta sama Pak Kapolri, Pak, izin, saya cuma minta bantuan terkait kalau sudah saya posting untuk masyarakat yang butuh keadilan, tolong kasih tahu anak buahnya segera merespon apa yang sudah gua posting dan nge-tag Pak Kapolri. Itu pesannya cuma itu dong. Dan alhamdulillah. Ada yang di follow up? Semua
pokoknya kalau gue tag Kapolri, aing-aing itu semua daerah Kapoldanya pusing kepala pasti. Nggak ada cerita lama. Langsung set. Nah, itulah fungsi tugas DPR. Ya, itulah fungsi tugas Sahroni sebagai pimpinan Komisi 3. Jadi Ya, jangan dipikir gua hura-hura. Kerja loh di Instagram gua. Iya. Ini cara modern. Iya. Komisi 3 itu apa sih? Hukum ya? Iya, Kejaksaan, Kejaksaan. KPK, Kapolri, Kumham. Ya memang bersentuhan. Bersentuhan. Lebih efektif mana? Bikin lewat Instagram atau manggil pihak Kapolri untuk Lebih efektif Instagram. bisa begitu ya? Itulah hebatnya. Media sosial. Eh, Dan nggak bisa dibungkirin. Cuman itu aja permintaan gua sama Pak Kapolri. Dan kebetulan Pak Kapolri orangnya responnya cepet banget. Langsung dikasih kirim ke Kapolda atau Polres setempat. Dah. Setelah oke, baru dia rilis, kabarin, Bang, izin Bang melaporkan yang abang minta ini udah selesai. Udah, alhamdulillah. Itu aja dah. Berarti Kapolri juga pantengin Instagram terus ya? Anak buahnya. Wah, anak buah ya. Sebenarnya ini udah lama nih nggak posting jerawat. Iya. Bahkan gue baca-baca di Wikipedia, lo tuh pernah minta revisi narkotika. Undang-undang narkotika ya. Supaya pengguna itu direhab. Ya. Emang sekarang enggak gitu ya? Enggak, sebagian ada, sebagian enggak. Nah, itu yang makanya kita menyampaikan kepada pihak terkait, si para pengguna ini tidak dijadikan Kriminal objek, ya? Kriminal, Iya. karena dia kan pengguna. Iya. Ya direhab gitu. Ah, Nah, tapi kan belum 100%. ah, Jadi kalau udah 100% ini kan kita bahagia nih. ya. Karena yang kita cari adalah Bandar. bandar yang besarnya. Iya, Tapi iya. sama narkoba sama minyak itu nggak akan pernah habis. Iya. Di dunia manapun nggak akan pernah habis. Tapi meminimalisir iya. Tapi habis enggak. Impossible lah. Ini kejadian. Gua agak sedikit kenceng waktu penangkapan narkoba di Jawa Timur. Iya. 7 hari gue diteror. Sama? Nggak tahu nomor dari mana. Ah, Itu 7 hari dengan nomor yang berbeda-beda, sehari 2 kali. ah. Dari WhatsApp nawarin perempuan. Dengan fotonya perempuan. Wah, ini ada perawan, ini begini, butuh duit, gini. Itu dalam 7 hari. Padahal gue ngegas terkait narkoba itu di Jawa Timur. Itu agak kenceng gue waktu itu. Dan 7 hari gue diteror. Bayangin. Jadi berlawanan dengan mafia, Cuman karena gue memang konsen di situ. Jadi ya itulah ininya gue. Lanjut terus aja tapi itu. Nggak yang kenceng ini. Ya akhirnya saling jelasin tuh, ini begana, ini begini. Gue cuma bilang, mana tolong jelasin. Gitu. Kalau udah ditangkap tapi lu nggak lu publis gitu. Ah, Terus tiba-tiba barangnya setelah dipublis, barangnya tahu-tahu udah dimusnahin. Nah itu yang gue protes. Gimana caranya lu musnahin? Kalau memang akhirnya banda apa yang dijadikan barang sitaan, lu langsung musnahin. padahal harusnya sebagai barang bukti dulu harus. Barang bukti dulu. Tapi barang bukti pengadilan itu hanya boleh 2 kilo Iya, sampelnya ya. sampelnya. Iya. Nah itu yang gue tuntut. Ya harusnya jangan dong. Siapa yang bisa membuktikan kalau itu barang narkoba atau tidak? Iya. Ada nggak pihak independen? Masa kita mesti rasain dulu? Iya. Nah itu. Atau pemusnahannya nanti kalau udah ingkrah keputusan Baru. di yang di bawah ya 2 kilo ke. Ya, di periode ketiga ini kita agak konsen itulah. Kalau nggak jadi gubernur. Nggak mau. Nggak mau jadi gubernur. Presiden. Tetap mau jadi presiden ya. Tahun 2009 ya tinggal 5 tahun lagi sih. Ini nggak kerasa lah. Iya. Ya misalnya Pak Prabowo udah capek, ya Sahroni Gibran. Pak Prabowo capek telepon. Gue capek nih. Gue mau nonton pencet jerawat aja dah. Lo bisa gantiin gue gak? Ya mungkin lah, kan namanya umur kan. Iya. Kalau di Nasdem sebagai bendahara itu, bendahara sebuah partai politik tugasnya mencari uang atau memanage uang yang masuk.
Memanage uang yang masuk kan kita dapat bantuan Iya. dari pemerintah. Dari pemerintah. Nah, itu yang diolah untuk operasional Oke. dan kegiatan yang sifatnya untuk kaderisasi. Iya. Kalau untuk cari duit dapat misalnya nginjek orang minta sumbangan itu enggak. Itu kan sering ada isu-isu yang kayak begitu. Banyak. Tapi alhamdulillah gua enggak. Karena gua nggak pernah mata duitan. Jadi gua nggak pernah mau. Apalagi untuk menekan orang dan pedoman ketua umum tidak boleh begitu. Iya. Alhamdulillah. Kalau dari anggota-anggotanya memang ada tuh Ya iuran. kan ada iuran biasa itu. Yang Semua partai politik ada. Cuman besarannya aja. yang ada di DPR atau DPR dan DPRD, kabupaten dan kota itu kan semua ada. Masing-masing ke wilayahnya masing-masing. Nanti lapor ke DPP. DPP, iya. Ada besarannya atau pakai persentase kalau kayak gitu? Atau ya skalanya aja? Ya ada tempat yang memang sesuai. Misalnya di daerah Papua itu kan jauh. Iya. Dia tidak sama dengan Jakarta. Itu lebih rendah. Oh iya. Tapi ada iuran itu. Ada. Dan itu konstitusional juga. Iya dong. Itu kan aturan partai politik. Internalnya partai politik. Yalah, masa you udah jadi pejabat di satu rumah, masa lu cuman ngasih, dan memang itu kan bagian dari rumah itu, ya lu kan dititipin untuk menjaga rumah. Iya. Ya itu cenglinya cuma itu. Ya, jadi itu memang Kan tidak 100%, paling cuma memberikan sumbangan paling 5-10% doang. dari take home pay yang didapat. Take home pay. Ya nggak gede-gede juga sih. Ya. Gua kecil banget. Iya. Tapi emang operasional partai politik Gede. gede banget. Ya? Gede banget. Dia mengucurkan uang ke wilayah-wilayah atau enggak sih? Enggak, di wilayah masing-masing wilayah lah. Biasanya dia sumbangan sama kader masing-masing di daerah. Di masing-masing sumbangan untuk ada kegiatan-kegiatan. Jadi tidak didominanin dari DPP, enggak. Iya. Nah uang itu yang gede, keperluan gede itu untuk apa aja sih? Iya, kalau ada event gede nasional. Rakernas yang gitu-gitu. Iya, kayak gitu gede itu. Sosialisasi kebijakan-kebijakan partai. Iya, gede itu. Nah itu ditanggung sama DPP itu. Kalau yang udah tingkat nasional tuh udah kita yang ngurus. Iya. Nah kadang kita pakai kocek uang sendiri, tambahin. Jadi itu resiko. Sama kayak ketua umum lah misalnya. Gedung partai semewah itu, itu pribadinya dia. Statusnya punya pribadi nih? Pribadi. Grup kan. Iya. Grupnya, Pantesan dulu ada yang mana ya? Begitu nggak jadi ketua umum diminta lagi tuh gedung. Partai apa ya? PAN ya? Iya. Iya. Di sini kalau nggak salah di Warung Buncit apa di mana gitu? Enggak, di Jakarta Pusat. Iya. Arion. Diminta lagi ya? Pantesan aja bisa ya. Iya, emang itu punya pribadi. Begitu kelar ya udah nggak usah dipakai lagi. Iya. Ada yang ngelirik-ngelirik untuk narik pindah dari Nasdem nggak sih? Isu, banyak isu seolah-olah gue mau pindah misalnya gitu, banyak. Tapi selama ketua umumnya Surya Paloh, gue nggak akan pindah. Kenapa? Ya karena pemikirannya gue suka. Kecuali nanti Surya Paloh-nya ganti pada orang yang tidak sepemikiran, mendasari pemikiran secara negarawan, ya misalnya ketua umumnya Surya Paloh udah ganti dengan orang yang memang tidak setara dengan Surya Paloh misalnya. Iya. Gue sebelum dia dilantik, gue udah ngundurin diri surat. duluan. Nggak mau gue. Nah kalau di kondisi yang sekarang, ada nggak orang yang nggak setara sih? Pantas nggantiin Surya Paloh? Di Nasdemnya sendiri? Belum. Saat ini belum. Hanya sosok Surya Paloh aja. Sebenarnya sehat ya sih buat sebuah partai kalau nggak sehat sih. Cuman kaderisasinya kan belum terbentuk karena partai baru kan. Iya. Kalaupun ada orang-orang yang mungkin tidak legitibel kali ya, masih belum pas aja. Iya. Mungkin ada nanti ya, ini 5 tahun, 10 tahun lagi kali.
Kayak ketua partai, ketua DPR itu memang garis tangan ya, nggak semua orang bisa ya. Iyalah. Nggak semua orang bisa ya. Mungkin dia kaya, mungkin ini cuman secara nama orang nggak. Ya banyak orang ternama berduit belum tentu bisa jadi ketua umum partai. Iya. Nggak gampang. Kita ini 3 tahun belajar berpolitik dari 2013 sampai 2017. 4 tahun malah. Mumetnya naujubillah. Tapi setelah 2017 ke sini, wah gue nikmatin bener. Udah dapat selahnya. Udah dapat, makanya selengean gue. Farhan juga termasuk orang yang selengean kalau ngomong ya. Kalau ngomong kayaknya kok berani banget ngomongin ini. Tapi itu udah diukur. Maksudnya, ya gue ngomong gini ya, masih dalam koridor lah gitu. Ya, ukurannya kan yang bisa ukur dia sendiri. Kayak gue misalnya gue udah ukur omongan gue tuh sampai kemana. Kalau cuman kemarin ngomong Kaesang misalnya, sebelumnya kan gue ngomong tentang Gibran. Pokoknya kalau Gibran daftar pertama Cagup, gue daftar duluan. Itu kan gue ngomong tuh. Yeah. Ya kalau cuman Kaesang biasa aja, Gibran nih gue awalin gue ngomong kok. Yeah. Dan ketemu presiden di kala acara Formula E, gue duduk sebelah gue ceritain, Pak, saya kemarin main ke rumahnya Mas Gibran. Kenalannya agak unik, Pak, karena saya nantangin dia jadi cagup. Pak Presiden ketawa-ketawa. Kayak gitu. Belum waktunya gitu. Fine-fine aja, nggak ada masalah kan. Iya, iya. Formula E masih di KPK nggak sih? Masih nanti 2025. 2025 di? Iya, yang terakhir. Sama di tempat yang sama, di Ancol. Enggak, maksudnya masih kasusnya itu KPK yang kemarin-kemarin itu? Oh, KPK belum ada lagi, nggak ada. Ya kalau ada kan pasti udah ditangkap Anies Baswedan. Ini cuma isu aja. Formula E sekarang, kalau itu proyek siapa sih? Proyek Pemda atau proyek swasta yang? Enggak, Pemda. Proyek Pemda itu Pemda ya, akhirnya karena ribut-ribut dipisahin. Dibawalah anak perusahaannya Pemda, yaitu Jakpro. Jakpro. Ya. Jakpro kerjasama lagi dengan holding perusahaan besar swasta. Waktu yang awal itu secara bisnis menguntungkan ya? Yang pertama. Yang kedua enggak? I don't know. Udah nggak terlibat lagi? Nggak terlibat. Yang pasti yang pertama menguntungkan sangat. Lebih top. Hype-nya, berantemnya. Iya. Ya gue yang berantem. Yang lain kan yang berani. Kita yang dihajar. Ketua pelaksana kan? Ih, cuman gue doang aja yang berani backingin Anies Baswedan. Yang lain takut. Takutnya karena? Ya berhadapan dengan pemerintah. Pemerintah mana nih? Pusat ya waktu itu ya? Dianggap sebagai apa ya, proyek mercusuar dari Anies Baswedan. Ya dianggap, ya mungkin sebenarnya kalau secara umum ini proyek kan buat negara, bukan buat seseorang. Toh akhirnya di waktu pertama presiden hadir dan seneng. Dan itu bayangin, di dalam rundown itu tidak ada presiden ngasih trofi ke pemenang. Ini cerita jujur nih. Ya. Itu gue minta sendiri. Di situ? Di situ. Izin Pak Presiden, berkenan Pak Presiden memberikan trofi pada pemenang. Oh jangan saya, Bu Puan aja. Oh jangan Pak, ini masalah acara negara Pak. Mohon Pak berkenan. Wah, gak lama dia panggil ADC-nya. Tolong bicara sama Pak Roni. Langsung tuh, bayangin. Mendadak, totally mendadak. Nggak ada tuh. Jadi semua orang kaget-kaget. Pas Pampres yang tadinya ready udah mau pulang, presiden waktunya, nggak jadi pulang. Kasih trofi. Itu gue yang ngomong sendiri. Dan mau lagi dia? Dan alhamdulillah mau. Itu si Alberto yang punya Formula E yang pegang-pegang kepala. Roni, you very crazy. Dia bilang, why? Because you talking about the president, about the trophy, dia bilang. So what? No problem. Kalau dia nggak mau juga nggak apa-apa ya? Iya. Gue ngomong apa adanya dan alhamdulillah. Kasih trofi tuh. Happy presiden. Ya. Tapi yang kedua nggak datang presiden. Itu bedanya. Kalau Saroni, presiden datang. Itu bedanya, Bo. Iya.
Ini lo cukup unik ya. Nasdem tuh sebenarnya partai pendukung pemerintah di periode ini. Cuman banyak dari postingan Instagram, dari ini lo cukup vokal sama pemerintah sekarang. Enggak loh. Dimarahin nggak sama? Enggak dong. Selama tidak vokal dalam artian gini. Gua kan tidak mengkritik kebijakan pemerintah. Oke. Secara langsung enggak. Kepada presiden enggak. No way. Tapi gue mengkritik kepada pembantunya presiden. Iya. Itu benar. Kalau walaupun koalisi tanpa mengucapkan kritik, itu juga nggak baik. Nggak bagus ya. Pertanyaannya, tadi kan lu tanya, ketum lu marahin nggak? Enggak. Karena dia tahu mana yang kritikan, mana yang perlu disampaikan. Nah, itulah gue belajar selama 4 tahun. Jadi gue nggak pernah dimarahin. Dia jangankan menteri siapa, Erick Thohir, Opung Luhut aja kita kritik. So, setelah kritik-kritik panjang lebar, setahun kemudian baru bisa bersapaan, ketemu, main ke rumah, alhamdulillah. Kau berani juga kau. Sama Opung. Aku pun juga darah Medan. Sama kayak Opung. Ya alhamdulillah nggak ada tuh hal akhirnya jadi marah, benci. Enggak. Opung tuh luar biasa loh. Opung Luhut. Dikritik-kritik gitu, dihajar-hajar gitu. Kita sebagai junior, izin menghadap silaturahmi, diterima. Ngobrol gua di rumahnya. Fine. Jadi alhamdulillah. Itulah republik kita. Jadi tidak ada cerita sakit hati atau dendam di politik, jangan pernah. Nggak boleh. Dan itu gue diajarin sama Surya Paloh. Jadi gue ngikutin belajarnya cara politiknya Surya Paloh. Selama masih di koridor ya. Berarti memang sebenarnya kalau ngeliat Nasdem kan yang dulu terkenal adalah restorasi. Restorasi itu bisa dilakukan sambil berjalan gitu ya, artinya ya. Nggak harus ngancurin sesuatu terus kita restorasi. Yang sesuatu yang jalan kita bisa peratalin satu-satu untuk semakin benar gitu. Nah itu dilakukan. Kenapa nggak semua kayak lo sih, Bang? Beda-beda ya mungkin orangnya. Cuman kan kader nih ada yang berani, ada yang enggak. Cuman mungkin gua rada beda karena gue pengen juga menjadi politisi yang beda dengan yang lain. Makanya padahal informasi dan seperti kayak diramaikan di publik tuh gue pelajarin dulu. Ini kemana ya ini? Ini kalau ini kemana ya misalnya? Gue biasanya kalau udah mentok minta pandangan dari ketum. Pak, izin Pak, ini isu begini gimana ya Pak ya? Nah, biasanya ntar dia ngarahin. Nanti gini kau. Gitu loh. Sama kayak gue berhadapan dengan KPK waktu itu. Mak, siapa lo yang berani lawan KPK? Perintahnya bos. Emang Pak, jangan saya lah Pak. Matilah lo. Harga diri lo rusak lo langsung. Tapi karena lagi mau tidur di rumah ya, Roni kau sini dulu. Ngomong kamu sekarang juga. Ini omongannya begini. Ngomong dah. Semua langsung isu hari ketiga. Roni, lu lagi di TO sama KPK. Ya biarinlah, nggak apa-apa. Mau diapain? Semua orang juga pejabat di sini emang ada yang nggak di TO. Semua pejabat republik ini di TO. Nggak ada yang aman. Siapa yang bilang aman republik ini? Nggak ada. Karena apa? Ya memang semua memang tidak pada posisi aman. Siapa yang menjamin republik ini pejabatnya aman? Nggak, artinya di TO karena dia memang punya kesalahan yang dijamin. Ya kan orang pasti ketidaksukaan dengan seseorang dibuatlah isu. Hati-hati ya lu di TO. Gitu. Supaya orang takut gitu. Gue biasa aja. Karena selama masih benar, why not? Karena berlebihan. Karena dia pada waktu itu berbicara tentang sebutan partai politik. Langsung sebutan partai politik namanya. Ya itu kita protes. Gitu. Itu yang BTS yang masuk dana itu ya? SCL. Iya. SCL, sorry. SCL. Ada dana yang masuk ke kas ke partai politik. Nasdem malah. Nah, partai Nasdem. Wah, gue marah. Gue bendara umumnya. Silakan cek aja.
PPATK mengatakan bahwa ada bendahara partai politik menerima uang. Bongkar kita bilang. Jangan cuma ngomong-ngomong, bongkar. Siapa tuh bendaharanya? Gitu kalau gue. Sekarang udah kelar itu masalah? Yang SCL udah kelar berjalan kan, belum disidang juga. Enggak, maksudnya isu yang ke bendahara umum itu. Oh iya kan waktu itu kita tantangin PPATK-nya, nggak berani keluarin. Iya. Ya kita nggak merasa deh. Itu yang dibilang yang sumbangan, ternyata itu adalah sumbangan 195 miliar diterima bendahara umum partai politik. Nah, ya tapi kan nggak nyebutin partai politiknya. Gue protes. Memang harus berani punya nyali ya di politik itu harus ada nyali. Harus ada. Kalau nggak ya jadi. Ya harus ada gila-gilanya lah. Ya. Effendi Simbolon itu kan ada gila-gilanya. Iya. Masinton, Adrian. Iya. Nah itu gue disangka saudaranya Masinton. Ini jangan-jangan Sahroni saudaranya Masinton nih katanya. Mak. Iya. Iyalah, masa politisi cuma diem-diem doang ngapain? Iya. Ya tapi harus diukur lah, jangan sembarangan juga, nggak boleh. Iya. Ya, kalau politisi yang terasa diam-diam aja, anggota DPR yang terasa diam-diam aja, di dalam tuh emang dia diam, ada. Dia memang diam aja. Ada. Terus kalau ngomong salah lagi. Serius. Di Komisi 3 ada. Kan Komisi 3 top nah, tuh kan. Iya, harus ada yang baru di situ dia belum ngomong. Ngomong apa ya? Pak Kapolri, terkait dengan masalah bagaimana begini, mestinya begini. Entar dulu. Kamu ngomong apa itu? Jangan. Ngomong itu nggak bisa di sini kita bilang. Gitu. Ada. Masa dimasukin Komisi 3? Ya, kan partai politik ya beda. Komisi 3, ya kalau ada gengsi-gengsian antara komisi ya, Komisi 3 itu cukup bergengsi lah gitu. Oh, di semua komisi dari 1 sampai 11 yang paling top ya Komisi 3. Iya, karena memang hajat hidup orang banyak ya, ritual di Komisi 3 itu adalah itu semua penegakan hukum. Iya. Kalau you nggak pintar, sampai kalau udah lagi rapat ribut-ribut, lu kan belum lulusan dokter katanya. Jangan ngomong katanya. Wah, itu Komisi 3 mah gila semua. Bayangin gua waktu mimpin rapat tentang 365 triliun. Iya. Nama Pak Mahfud. Bayangin sebagai pimpinan itu ditonton hampir 90 juta orang kali live YouTube itu. Coba kalau gue salah, mati kita. Terus kanan kiri, yuk kalau nggak bisa pinter melihat kondisi, mati, mampus lah. Cuman karena udah kebiasa, jadi gue tahu, oh ini. Yang sering maki-maki gue paling arteri ya. Udah selesai, bro. Maaf bro, tadi begini, harusnya lu begini bro. Gitu. Kampret tuh satu anaknya. Tapi dia baik, sama gue mah baik. Dia ribut-ribut aja begitu. Senengnya ribut di depan live rapat komisi. Kalau di ruangan nggak pernah ribut kita. Ketawa ke TV aja. Dia senang dibully, kalau gue kan nggak mau dibully. Iya. Kayak pemimpin sidang itu kan perlu jam terbang ya. Ya itu dia tadi. Lo pinter boleh lah, tapi kalau memimpin sidang itu kan perlu kewibawaan, terus orang juga harus bisa dengerin dia ngomong gitu kan. Pertama-tama sih agak kagok gue pertama-tama. Pertama kali kagok, bingung gini. Kedua, ketiga baru tahuan, oh begini tuh. Sama kalau memimpin rapat di kunjungan kerja di daerah juga sama. Jadi ya karena kebiasaan aja. Iya. Nah ini pernah terbayangkan nggak sih ada di posisi kayak sekarang? Nggak kebayang. Oh tapi gue mimpi waktu itu. Apa? Waktu 2016 jadi anggota biasa, Komisi 3, duduk gitu ya. Ngelihat mereka mimpin, kapan ya mimpin, jadi pimpinan komisi gitu. Wah, keren kali ya. Nggak lama, 2019 gue jadi pimpinan Komisi 3. Cuma mimpi gue tadi cuman, keren ya mimpin rapat gitu, sama Kapolri, Jaksa Agung. Gitu. Tapi 2019 langsung gue jadi pimpinan komisi.
Itu apa sih kriterianya jadi pimpinan komisi? Wah, nggak tahu tuh itu. Itu dipilih oleh komisi. Partai. Kan ada pembagian Ya. pimpinan AKD Ya. itu dibagi. Nah itu ketua umum partai yang menilai siapa yang cocok di situ. Oke, maksudnya begitu udah di Komisi 3 kan masing-masing ketum partai ngajuin kadernya untuk jadi pimpinan. Nah, kepilihnya itu apa? Voting antara komisi itu? Iya, voting di komisi mereka. Oh. Siapa orangnya. Mereka juga kadang-kadang berlima tuh kong kali kong. Siapa nih jadi pimpinan partai? Oh si A. Kalau si A yang orangnya kurang oke, dia nggak mau. Nah, jangan yang ini, yang lain ganti. Gitu. Oh. Jadi mereka bersekutu juga. Siapa nih orangnya? Kalau enggak usah katanya gitu. Jadi bukan berarti main taruh situ aja, enggak. Iya. Kadang berempat udah memilih salah satu orang yang bukan dianggap orang capable, dia nggak mau. Oh, gitu. Ya. Ya buat gengsi partai oke banget itu ya. Kalau ada kadernya jadi pimpinan komisi ya. Ya sekarang kayak tidak dipungkiri seorang kader Partai Nasdem, gue misalnya, begini kondisinya, yang seneng ya ketua umum. Iya. Coba kalau kita jelek, Iya. rusak juga ketua umum. Gitu. Oke lah, Ahmad Saroni, terima kasih sudah hadir sini. Terima Mudah-mudahan bisa ketemu lagi next wawancara udah jadi gubernur. Gue sih pengennya lo gubernurnya dulu. Presiden. Gubernur. Duh, presiden. Nggak apa-apa. Maksudnya bukan targetnya harus bertahap, dapetnya gubernur dulu. Jadi karena harusnya paling ngerti lah. Kalau lo nguasai Priok, harusnya yang lain bisa. Masalah ngerti atau tidak gampang itu. Hah? Gampang. Masa sih? Beres. Ya mudah-mudahan ketemu dengan jabatan yang baru. Amin. Terima kasih. Ya, sehat selalu ya. Terima kasih. Ya. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu berikutnya. Thank you.